Kau masih menyertai kami Tuhan Yesus. Penyertaan sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami patut bersyukur, berterima kasih atas kebaikan bagi kami Tuhan. Kami masih boleh bernafas dengan baik Tuhan Yesus. Memiliki kesehatan yang baik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan indah bagi setiap kami Tuhan. Apapun yang ada di depan kami Tuhan Yesus, kami percaya Kau Allah yang terlalu kuat bagi kami Tuhan. Kau Allah yang membela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami mau umat-Mu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus, mau menaikkan pujian kami sembahkan dari segenap hati kami Tuhan. Bukan suatu rutinitas kami boleh ada di sini Tuhan, tapi kami percaya itu adalah bukti cinta kasih kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan melekat dengan Engkau. Kami mau lebih lagi intim dengan Engkau Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawanan Tuhan oleh menjadi atas hidup kami, atas kami Tuhan. Kami yang tidak percaya Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, Kau akan membumi bagi setiap kami Tuhan, mengurangi setiap kami yang hamba yang didoakan Engkau Tuhan Yesus. Mari Tuhan, bawa kami malam hari ini lebih baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang kami dediasikan kepada kami Tuhan Yesus malam hari ini. Dari awal dengan akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan puji kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Mari dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu, kami mau mencari Tuhan wajah-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau temukan kasih-Mu Tuhan Yesus ada bersama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami segenap anak-anak-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Cari wajah-Mu, bukan kasih.
Mari semua Tuhan saja angkat pujian kepada Tuhan dengan iman. Sungguh indah Tuhan, ini pujian kami di hadapan malam hari ini. Kasih-Mu melimpah-limpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
musuh. Biarlah itu menjadi upah yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan melayakkan kami senantiasa karena Tuhan memelihara kekudusan kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, malam ini ya Tuhan, kami memohon Tuhan berkumpul bersama, senantiasa menegakkan ibadah kami untuk mencari wajah-Mu senantiasa Bapa. Karena kerinduan kami adalah di dalam hadirat-Mu, itulah sukacita keluarga dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi pendengaran kami, urapi hati, dan urapi pemikiran kami Bapa, sehingga firman Tuhan yang tertabur dalam kehidupan kami dapat menjadi rema dan bisa menjadi senjata kami di dalam menghadapi segala situasi, untuk kami boleh menjadi karakter rajawan yang seperti Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati urapi hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Saya menyadari sepenuhnya Bapa bahwa hamba ini sangat sederhana, tetapi oleh karena urapan Tuhan, hamba-Mu boleh berkata-kata. Biarlah Engkau yang berkata-kata ya Tuhan, bukan hamba-Mu. Biarlah hikmat surgawi yang boleh kami dengar, bukan hikmat manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan amin. Silakan. Dan salam. Sukacita yang luar biasa saya yakin itu ada di dalam kehidupan kita, dan memang itu yang selalu kita suarakan. Karena kita tahu memang ketika kita menyatakan sukacita kita itu, kita mendapat yang namanya satu. Kalau dikatakan saya bersukacita, otomatis katanya sel dalam tubuh itu berganti dengan yang baik. Karena orang bilang memang betul dalam Alkitab itu, obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Tapi bagaimana membuat hati yang gembira, kan gitu ya. Jadi malam ini saya membawakan renungan yang saya bawakan sama diri saya juga sama Bapak Ibu. Kita mungkin sudah lama mengikut Tuhan, tetapi dalam mengikut Tuhan itu, peran kita itu, saya lihat dalam Alkitab, apakah kita menjadi pengikut Kristus yang disebut namanya dengan Kristen yang benar, atau justru sebaliknya menjadi pengejek? Bahasa pengejek sekarang itu adalah menjadi pembuli, atau bahasa Alkitab dikatakan bisa menjadi bahasa orang munafik. Kita jadi apa? Kita seperti itulah. Jadi sebelum saya teruskan khotbahnya ini, mari dulu kita ngangkat pujian, karena dalam pujian ini inilah jawabannya menurut saya ya. Menurut saya itu jawabannya dalam pujian ini. Nanti ini yang awal, itu juga yang akhir lagunya mungkin ya. Coba ntar gitu ya. Bapa itu ya. Besar sungguh kasih setiamu. Kurang sini itu, kurang gitu ya. Pas. Oh iya ya, pas. Bisa ditarik. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan hati menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti
yang pas, Bapak ini pas sekali. Coba tampilkan tadi kata-katanya. Enggak yang pertama tadi. Terus Bapak ajarku. Bapak besar sungguh kasih setia. Terus besar sungguh perlindungan tak satu. Terus ini Bapak. Iya. Jadi ada di sini kata-kata yang luar biasa saya rasa, yang menciptakan lagu saya rasa pasti ya mengalami hal yang seperti saya alami. Tuhan itu diminta untuk mengajar dia menghormati Tuhan dan juga menuruti perintahnya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini memang banyak seperti itu, dibilang menuruti perintahnya tetapi tidak. Bapak Ibu saya yakin adalah orang-orang yang imannya sudah semakin meningkat dan luar biasa, yang tidak tergoyahkan oleh banyak hal. Jadi saya awali satu cerita yang sederhana. Cerita ini saya menciptakan karena saya bacakan gitu ya. Dan cerita ini adalah mungkin satu ilustrasi. Mudah-mudahan nanti berkenan ke sini dan Bapak Ibu bisa mengembangkannya. Ceritanya seperti ini. Ada seorang nenek yang tua berjumpa dengan gembalanya. Nenek ini bertanya kepada Pak Gembalanya itu, Pak Gem, kira-kira kalau saya mati ke surga benar? Pak Gembala ini bilang seperti ini, Nek, gigimu masih ada benar? Nenek itu langsung menghitung giginya, enggak ada lagi. Enggak ada lagi gigi katanya. Kemudian Pak Gembala itu bilang seperti ini, nenek pasti ke surga. Kemudian datang kawan-kawan Pak Gem yang ada di situ, umat-umatnya dari Pak. Pak, kenapa Pak jamin nenek ini kalau mati pasti ke surga? Pak Gembalanya bilang seperti ini, karena hanya di neraka yang ada ratap dan gertak gigi katanya. Jadi giginya tidak ada lagi, jadi nggak mungkin lagi ke neraka, katanya nggak ada. Berarti dia ke surga. Kalau kita lihat seperti itulah cerita ini, ada satu pengajaran yang menyatakan ajaran sebenarnya, yang memakai logikanya, sehingga di dalam kitab Petrus, kalau kita buka dulu di kitab Petrus 2 Petrus 3 ayat 3, coba kita lihat, kita tampilkan dulu ya, kita baca. Ini ada di slide 2-3 ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi pengejek itu adalah orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Saya mengkritik tadi di dalam cerita itu adalah Pak Gembalanya, yang dia mengajarkan satu masuk surga adalah berdasarkan gertak gigi. Kalau nggak ada gigi berarti
itu langsung masuk surga. Enggak seperti itu. Kalau orang mengajarkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya, Alkitab mencatat itu adalah pengejek. Mungkin saya sering seperti itu. Kenapa bisa orang menggunakan itu? Karena dia mungkin memakai tadi pakaiannya itu entah berseloroh atau enggak, tetapi karena dia adalah seorang mungkin pengajar atau pemberita Injil, mungkin kedengarannya lucu, tetapi dalam kodrat pemikiran si ibu tadi, yang nenek itu, dia akan masuk surga karena dia ompong, karena dia melihat di neraka itu ada kertas gigi, dia ada gigi. Maka ini bisa menjadi bahaya. Hal seperti ini yang saya lihat akhir-akhir ini banyak terjadi di medsos. Mungkin dia awalnya adalah Kristen, tetapi dibumikan di medsos bahwa itu tidak benar lagi, dan itu akan menjadi pengejek. Dan ajaran-ajaran seperti itu diajarkan oleh orang-orang Farisi kepada orang Israel saat itu. Maka Yesus mengkritik mereka sebagai orang-orang yang munafik. Mereka di dalam menafsirkan Taurat itu terlalu kaku, sehingga sampai Yesus itu menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Dalam hal berdoa dikritik, dalam hal kebersihan dikritik. Sementara Yesus menyatakan bukanlah yang namanya dalam hal sekarang itu bisa dikatakan bukanlah dalam hal liturginya, bukanlah dalam hal yang namanya mainframe-nya atau bungkusnya, tetapi tindakannya. Tetapi tindakannya itu yang Yesus inginkan sebenarnya. Jadi banyak yang seperti itu. Dan saya melihat justru ejekan ini bisa membuat orang menjadi populer. Nanti kalau saya ceritakan lagi, nanti saya jadi pengejek, jadi menjadi cerita yang apa lagi nanti. Enak memang mendengar cerita pengejek. Mau cerita pengejek lagi? Mau? Nah, ini ada cerita pengejek, tapi nanti kita bilang sama Pak untuk kita diampuni kan gitu ya. Ada lagi pernah saya dengar cerita seperti itu. Katanya dia bercerita seperti ini. Musa dan Tuhan Yesus itu bertemu di surga. Dalam pertemuan mereka melihat bumi dan segala isinya dan segala kegiatan yang ada di sana. Kemudian mereka bercerita. Tibalah mereka saling bernostalgia tentang apa yang telah mereka perbuat di bumi. Kemudian datang Musa bilang, "Oh Tuhan Yesus, rupanya Engkau di bumi dulu melakukan satu tindakan yang luar biasa." Apa itu? Kata Yesus kepada Musa, "Kau bisa berjalan di atas air." Betul itu? Yesus bilang betul. Kemudian Yesus pun tidak ketinggalan memuji Musa. "Kau pun hebat Musa," katanya. "Dulu waktu di bumi kau punya tongkat yang ajaib, bisa membelah laut mati." Betul itu? Betul. Ini tongkatnya masih ada. Oh iya. Kemudian mereka bernostalgia, biasa ya bernostalgia. Katanya, ya itu yang bercerita yang bilang, "Ayo turunlah kita ke bumi. Apakah kita masih hidup apa enggak?" Turun mereka ke laut mati. Kemudian Yesus bilang katanya, "Coba belah dulu apa lautnya."
dibikin tongkatnya, lautnya terbelah. Oh, masih juga. Kemudian giliran mulai Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Lama-kelamaan dia makin tenggelam. Airnya tenggelam. Kemudian Musa langsung dibikin tongkatnya, terbelah. Kemudian diambil Yesus. Kemudian bertanya Musa, Yesus, kenapa engkau tenggelam? Katanya. Yesus bilang, lupa saya, waktu disalibkan kakiku udah berlubang, katanya, bocor, katanya. Itu satu cerita, dan ini populer, tetapi akan lari makna yang sebenarnya. Itu populer ceritanya, tapi makna yang sebenarnya orang akan tidak mengetahui. Dan seperti itu disebut Alkitab adalah pengejek, karena dia melakukannya seturut pemikirannya. Kenapa orang bisa tampil sebagai pengejek? Yang pertama dikatakan, dia itu tidak menuruti seturut kehendak Tuhan, karena enaknya disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini, sehingga dia lupa dan dia dikatakan sebagai orang fasik. Ini orang fasik. Ini adalah satu pernyataan untuk kita memang menjaga diri. Kadang-kadang saya akui, saya pribadi saya katakan, kebanyakan saya ngomong, kebanyakan juga menyatakan hal yang sia-sia. Di dalam Alkitab dikatakan hal yang sia-sia itu nanti ada upahnya. Oh, saya jadi takut. Kadang-kadang seperti itu, terbawa oleh arus, sehingga lupa yang sebenarnya. Maka kita akan menjadi pengejek, dan kita akan menjadi yang namanya orang munafik. Dan saya yakin di sini tak ada orang yang munafik. Mungkin cuma saya, tapi saya akan berdoa. Tak ada di sini yang namanya orang pengejek, tetapi semuanya menjadi orang yang setia, dan mereka akan menamakan dirinya menjadi yang kedua, orang Kristen. Apakah itu juga saya katakan Bapak Ibu kita semua sini sama yang sini adalah merupakan orang Kristen? Setuju kan? Setuju? Enggak? Atau masih ragu-ragu? Kalau orang Kristen itu berapa benda? Berapa benda? Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat, coba 1 Yohanes 2 mulai ayat 3, 1 Yohanes 2 ayat 5 mungkin ya. Satu Yohanes 2 ayat apa ini? Mana di satu? Ya, 1 Yohanes 2 Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Terus sebelumnya 4, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta di dalam
di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau misalnya ya, kalau kita menyatakan sebagai orang Kristen, berarti kita menyatakan bahwa kita mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang harus menuruti perintah. Kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, kita akan dicap sebagai pendusta dan tidak ada di dalam kebenaran. Maka menjadi orang Kristen itu adalah sebenarnya susah. Barang siapa berkata, aku mengenal Tuhan, pengikut Kristus, Kristen, berarti dia mengenal Tuhan, makanya dia ikut. Syaratnya kalau kita mengikut, kita harus tunduk kepada perintah Tuhan. Kalau tidak, maka kita akan menjadi seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau saya renungkan hidup saya, sering seperti itu. Kalau orang HKBP menyatakan ada lagunya seperti itu, dia mengoreksi dirinya sendiri. Kristen awape utodo dalam hama Tuhan. Kristen bangga. Harusnya orang Kristen adalah orang yang mengenal Tuhan, dan hidupnya harus dipadankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Kita tahu Kristus itu adalah pembawa kasih. Di dalam kehidupan dunia saat itu, atau bangsa pilihannya orang Yahudi, kasih itu tidak ada. Selalu mereka mencari kasih, tapi datang Tuhan bahwa untuk mengalahkan segala sesuatunya harus dengan kasih. Anggapan orang Yahudi saat itu, karena mereka tertekan oleh banyaknya penjajah, mereka merindukan pemimpin yang seperti Raja Daud, yang berkuasa, yang ahli berperang, yang jaga berani dan segala macam. Tetapi Tuhan menyatakan bukan seperti itu. Menjadi orang hebat adalah kasih. Maka orang Kristen yang di dalam mengenal Tuhan, dia harus mengenal kasih dan wajib melakukan kasih. Maka berani kita menyatakan kita Kristen. Sehingga dalam hal berikutnya, ketika kita mengalami kehidupan, ketika misalnya seseorang mengalami yang namanya yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, bisa kita katakan berbahaya lagi kalau dia orang Kristen. Ketika saya mengalami tekanan ekonomi, berbahayalah kalau dia adalah orang Kristen. Ketika saya mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan yang saya pikirkan atau dikecewakan, maka kalau dia orang Kristen pasti berbahagia. Kenapa harus berbahagia? Karena Yesus bilang seperti ini, seorang murid tak lebih dari seorang gurunya. Yesus itu guru dan kita muridnya. Penderitaan yang kita alami, Yesus sudah alami. Apa yang kita alami, dia alami. Jadi sebenarnya orang Kristen itu diajarkan bukan cengeng. Dalam kehidupan saya mengikut Yesus, sering saya cengeng, sering saya bertanya, kenapa Tuhan seperti ini? Ternyata itu dalam Alkitab dinyatakan itu adalah kondisi cengeng. Itu bukan menyalahkan cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika dia merancang sesuatu, ternyata tidak seperti itu hasilnya nanti. Tidak seperti yang kita harapkan.
Terkadang kita menjadi pengejek sama Tuhan. Tuhan, orang buta bisa kesembuhkan, orang mati bisa kebangkitkan. Masa seperti ini Tuhan tidak bisa melakukan? Berarti tak benar Tuhan itu pengejek. Itu yang terjadi. Dan itu memang banyak kenyataan. Dan banyak juga orang yang dia tidak harus lakukan, dilakukan oleh karena ikut-ikutan. Pernah ada orang tua mengalami seperti itu. Dia rajin di gereja dulu, tetapi kemudian dia tidak pernah lagi di gereja. Saya tanya kenapa? Korupsi tuanya, korupsi pengakhirnya. Apa hubungannya dengan itu? Apakah ada di Alkitab yang menyatakan ketika pengurus gereja itu korupsi, kamu tidak usah di gereja? Ada gitu? Tidak. Maka dia menggunakan hawa nafsunya dan dia menjadi pengejek. Tampilnya seperti itu. Dan Tuhan menyatakan tidak, yang menyatakan Tuhan masuk surga. Paslah seperti itu. Tetapi siapa orang Kristen itu sebenarnya? Dia sudah dilatih Tuhan. Dilatih dengan penuh kasih. Jadi orang Kristen itu harus penuh dengan kasih. Kalau di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, coba buka dulu 2 Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6. Nah, ini ajaran Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Ini berarti kasih itu adalah perintah. Kalau misalnya pengurus gereja itu misalnya tidak benar, enggak ada di dalam seperti jatuh ke gereja, enggak ada seperti itu. Ya ikuti aja. Makanya orang Kristen yang benar itu, dia itu tahan di segala keadaan. Dia selalu fokus kepada apa yang menjadi tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwa. Mungkin saya yakin yang ada di apa ini, yang mana di bumi ini, enggak semuanya ini orang kudus, tetapi menuju kekudusan. Kalau saya melihat mereka, acuhlah saya. Kenapa di kampung halaman Yesus tidak terjadi mujizat? Karena orang kecewa melihat latar belakangnya. Artinya jangan pernah kita melihat yang tampil di depan ini siapa dia, tetapi lihatlah apa yang dilakukannya sebagai pelayan Tuhan. Kasihan orang tua tidak lagi masuk surga gara-gara dia tidak mengerti apakah dia pengikut Kristus apa enggak. Orang Israel pada zaman itu seperti itu. Orang Israel pun pada zaman seperti itu, sehingga mereka tidak terselamatkan sedikit. Jadi ada orang mempelesetkan lagu apa? Lagu KBB itu. Lagu KBB kan ya. Hijau biru-biru katakan nalau. Dalam kehidupan sehari-hari orang menjadi mempelesetkannya. Hijau biru-biru api gorong gitu. Kenapa? Karena sebenarnya domba itu yang dicari, tetapi kita yang datang jadi yang lain. Maka Alkitab mencatat iman itu timbul dari pendengaran. Mungkin ada orang mendengar sana, dia jadi datang. Dia jadi datang. Maka mungkin kita tidak terselamatkan, tetapi orang lain terselamatkan karena dia memberikan hatinya. Itulah Kristen.
yakin kadang-kadang ya pelayan Tuhan seperti para imam musik ini, kadang-kadang mereka itu tidak menikmati yang namanya ibadah, tetapi mereka fokus bagaimana supaya umat itu hanyut di dalam penyembahan. Itu bedanya. Sehingga kadang-kadang pelayan-pelayan ini jemu, itu bisa jadi jemu. Tetapi pesan malam ini, jangan menjadi pengeja. Ini kalau yang menjadi pelayan, jangan menjadi pengeja, tetapi harus menjadi orang Kristen. Turut perintah Tuhan, melayani Tuhan banyak dengan cara. Makanya orang Kristen itu enak, harus punya kasih, dan itu adalah perintah. Ketika orang Kristen bergumul dengan kemiskinan, gunakan kasih tadi. Berarti bagaimana berdamai dengan kemiskinan? Kita bilang pada kemiskinan, kata orang Kristen yang punya iman kepada Tuhan, biarlah engkau selalu ikut bersama saya, jangan ganggu saya dan saya juga tidak mengganggu engkau, katanya sama siapa? Kemiskinan itu. Berdamai mereka, berjalan bersama bisa. Kesaksian ibu apa hari itu yang punya kanker, sampai sekarang nggak lagi apa-apa. Saya menyimpulkan saat itu seperti itu. Dia Kristen, dia berdamai dengan penyakitnya, enggak diganggunya oleh penyakitnya, enggak dipikirkannya. Udah, biar aja kalau situ. Saya tetap melayani Tuhan dan menjadi apa? Kristen yang militan. Keluar aura yang disebut namanya dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Haleluya, baru betul. Saya menyatakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari saya dengan apa yang saya ingat. Yang paling susah, saya susah menyatakan terima kasih Tuhan. Saya melihat yang munafik, ini yang ngeri. Tidak seperti itu. Jadi inilah sebenarnya hal-hal yang membuat seperti itu. Tuhan menyatakan kita punya kasih. Dalam kasih ini sebenarnya kasih itu merupakan perasaan sayang. Kan itu ya, kalau kita buka kamusnya, kasih itulah perasaan sayang. Ketika doa kita belum sampai, belum terjawab, kita punya kasih dengan doa kita, perasaan sayang. Doaku biarlah digulangnya karena belum nyampe. Kita berdoa lagi, belum nyampe juga. Kita berdoa lagi, belum nyampe juga. Ada pernah seorang ibu bercerita seperti itu. Suaminya pemabuk, terus dia berdoa supaya suaminya dikembali kepada Tuhan. Memang betul, terus dia berdoa. 25 tahun mereka menikah, 1 tahunlah suaminya kembali kepada Tuhan. 1 tahun dijawab Tuhan. Ketika ditanya, kenapa ibu bisa sampai 24 tahun berdoa hanya untuk keubahan suami ibu? Saya berdamai dengan pribadinya yang tegar tengkuk. Kenapa ibu bisa seperti itu? Saya Kristen, saya punya kasih, saya punya perasaan sayang. Perasaan sayang inilah sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, sehingga di dalam setiap keadaan tidak pernah menyurutkan langkahnya untuk datang kepada Tuhan. Memang sudah dikontrakkan oleh Tuhan di Taman Eden bahwa perempuan itu dengan ular ditaruh perkelahian, bahwa ular itu akan meremukkan tumit manusia itu. Artinya supaya kita tidak bisa melangkah terus kepada Tuhan.
Tetapi dengan kasih Yesus membuktikan itulah yang bisa meremukkan kepala ular. Maka kalau tengok ini ada yang, siapa yang pernah saya lihat di sini membawakan lagu injak-injak di obat rega, dia semangat kali menginjak-injak di situ. Ya, mungkin di kakinya ada kasih atau di dalam kehidupannya ada kasih. Ketika kita merasa ditinggalkan, orang Kristen biasanya seperti itu. Apalagi kita karismatik itu, Pak, apa ya harus cerita? Kalau di mana itu Pak? Kalau kami dulu di sana mau lomar pesta dan kebay, nasumakoba, apa di Pak? Enggak dong, dikucilkan. Tapi luar biasanya dia tak ikut pesta. Enggak usah makan di sana pun pikirnya mungkin ya. Karena apa? Dia bukan makanannya yang fokus di dalam pesta itu, tetapi dia ikut bergembira di saat orang bergembira, dia ikut berduka di saat orang berduka. Itulah orang Kristen. Jadi jangan pernah misalnya apalagi di dalam hal kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan bilang seorang murid tidak lebih dari gurunya. Artinya ini banyak sebenarnya, tapi saya kutip-kutip. Yesus itu pelayan. Maka sebenarnya kita juga harusnya pelayan. Yesus bilang, apa yang saya katakan itulah yang saya dengar dari Bapakku. Berarti sebenarnya kalau kita mengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan? Harus seturut firman ini. Seturut firman diawali dari yang namanya mulai dari bertutur kata, mulai dari bersosial satu dengan yang lain, dan juga yang namanya di dalam bekerja berakulturasi dan segala macam. Banyak aspek yang mengubah kehidupan. Sehingga bisa dikatakan orang yang demikian, yang membuat dasar hidupnya adalah kasih, Tuhan katakan itulah orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu akan memperoleh keselamatan jiwa. Ini adalah janji Tuhan. Jangan pernah. Terus ayat selanjutnya, ini yang dikatakan ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penjagaan Kristus. Ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sebelumnya. Yohanes menyatakan sama kita supaya kita waspada, jangan tanggung. Kalau kita udah masuk di dalam hadirat kekristenan ini, jangan seperti Bapak tadi undur gara-gara pakai logika, undur gara-gara ada tekanan hidup, undur gara-gara ada yang namanya hal-hal yang tidak seperti yang diinginkan. Tetapi Yesus bilang itu adalah pengajaran Tuhan. Tuhan yang mengajarkan itu supaya kita boleh mengatasi hal-hal yang lain. Setiap perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Dulu Pak Tobi guru biasa, setia dia, sekarang menjadi kepala sekolah. Untuk tidak menjadi sekolah luar biasa Pak ya. Nah, artinya dia meningkat luar biasa. Setia di dalam pelayanan kecil. Sekarang Pak Nabi sudah membuka pos B doa kita. Saya doakan ya Pak Nabi.
nanti itu berkembang. Kenapa saya ungkapkan di sini? Ngomong-ngomong kami sama Bapak di tampaknya itu kata-kata agak susah, ya Pak ya, dulu ya. Tapi kita sokong dalam doa supaya jangan susah nanti, gimana? Dan jangan mandek. Kemudian saya juga mengapresiasi Pak Bukit yang di Lembut. Wah, ini luar biasa juga. Terus terang saya datang ke sana, saya berpikir, wah ini luar biasa. Saya tanya, siapa yang membangun? Pak Bukit. Membuat rumah Tuhan dia juga. Tuhan sendiri dari bikin rumahnya dia udah bisa. Luar biasa. Artinya, saya yakin hal-hal seperti ini ada tekanan. Yang pertama, tekanan perasaan. Di sekitar kita yang belum mengenal karismatik, itu akan menyerah. Tetapi pesan kami sebagai saudara kalian yang melayani, jangan pernah menjadi pengejek. Jangan tanya Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan saya di sini, kapan seperti ini, kapan ini mekar. Jangan pakai logika bahwa besok Bapak akan membawa gereja mega di sana. Jangan pernah berpikir menyaingi gereja-gereja yang ada di sana, dan jangan pernah berpikir hati orang itu supaya bisa saya apakan dengan pelayanan musik dan segala macam. Seperti itu. Ketika Ayub berdamai dengan segala permasalahannya, Tuhan memberkati dia karena iblis yang kalah. Ketika Bapak Ibu yang sudah ditugaskan menjadi anak-anak panah Tuhan, berdamailah dengan keadaan yang ada. Itulah Kristen yang sebenarnya. Kita tiru teladan hidup Yesus. Ketika dia ditolak di satu tempat, dia tidak memaksakan diri. Sekalipun Petrus menyatakan, kita turunkanlah Tuhan, kita minta dari surga api menghanguskan mereka. Dan bisa seperti itu. Karena Yesus mempercayakan diri seperti ini. Kalau Tuhan yang berkehendak, Allah Bapa, dia akan melakukannya. Siapa yang datang kepada Tuhan? Yang Tuhan Allah Bapa sudah tentukan. Banyak orang kecewa di dalam pelayanan karena dia tidak berdamai dengan apa yang dipikirkan. Yakinlah Bapak Ibu, saya bukan penasihat, tetapi itu yang sering terjadi dan saya dan yang sudah banyak saya alami. Dulu abang saya yang pertama, dia sudah sempat menjadi pelayan, dia pegang gitar di pelayanan itu, sempat dia ikut gerejanya Pak Niko. Tetapi apa? Kecewa dia. Kenapa kecewa? Terlalu sering dia mungkin mendengar khotbah, mungkin dalam khotbah itu, dalam apa ini, itu aja materinya, mungkin itu aja, dan dia enggak terpanggil. Akhirnya dia keluar. Sampai sekarang menjadi apa? Kalau dikatakan orang pengemis masih di bawahnya, masih di bawahnya. Karena itulah memang enak menjadi Kristen. Enak menjadi Kristen. Kalau apa hari itu yang jadi, kalau datang saja nggak enak katanya. Pak apa ini? Yang dari Pakamena. Jadi harus ada naik turunnya. Karena kita adalah murid Tuhan. Harus dimarahi, betul. Kemudian harus dirayu, betul. Kemudian harus diajari, betul. Harus diarahkan, betul. Dan itulah dalam kekristenan ada kepatuhan. Kalau tidak patuh kepada pimpinan, itu tidak Kristen. Karena Yesus mengajarkan seperti itu. Dia patuh kepada Allah Bapa.
Di dalam Alkitab dikatakan ketika Yesus datang ke bumi, dia tidak menggunakan haknya sebagai anak Allah, tetapi dia patuh, disalibkan. Para malaikat akan datang begini kata dia tidak pakai, patuh, karena Tuhan menyatakan untuk menjadi anak domba Allah, menebus manusia itu. Disiksa, dicambuk, disalibkan dan segala macam, dia patuh. Mulu kita budak Rasulullah Anas ketahu bapakku anggota dewan, terbukti kan? Dan ketawa Helani Jokowi, tapi Tuhan tidak seperti itu. Diajarkan patuh. Kadang-kadang memang dalam kehidupan ini, apalagi contohnya di dalam organisasi, kepatuhan itu adalah susah. Karena ada hal-hal yang membuat kita untuk memberontak. Saya di dinas pertanian, kadang-kadang saya memberontak kepada komandan saya. Padahal intinya tidak seperti itu. Kalau komandan itu ke kiri, kita ke kiri. Komandan ke kanan, kita ke kanan. Ada kepatuhan. Kalau dia salah, jangan ikuti. Tapi tidak bisa memberontak. Itu katanya prinsip kekristenan. Tuhan bilang seperti itu. Ketika ditanya orang-orang Farisi itu, bisakah membayar pajak? Tapi Tuhan dengan bagusnya menyatakan, mana uangnya? Kasih ini ke Kaisar, ya kasih ke Kaisar. Artinya kalau kita ada di dalam dunia ini, ya udah kita ikut dunia ini, berdamai sama yang Tuhan, sama Tuhan. Damai itulah kasih sebenarnya. Ketika orang Kristen memakai kasih, berarti kita sudah berhasil meremukkan kepala iblis. Disinilah nikmatnya orang Kristen. Tuhan bilang seperti itu. Yang mengikut Kristus itu, dia selalu diberi beban. Saya diberi beban, Bapak Ibu terus diberi beban. Karena Tuhan bilang, jadilah terang dunia dan garam dunia. Garam, kalau kita sudah menjadi garam, garam itu banyak orang menerjemahkan. Tetapi kalau misalnya garam dimasukkan ke satu makanan yang bentuknya dulu bulat menjadi meleleh, artinya jati dirinya yang sebenarnya itu harus tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu kalau ajaran Kristen. Saya nggak bisa bawakan contohnya ya. Oh saya ini di bagian ini di sana saya dihormati, tidak dalam tanda seperti itu. Atau Pak Tony, saya kepala sekolah di sini dan saya nyatakan dia seperti itu kalau dia orang Kristen. Makanya katanya saya pernah dengar itu benar apa enggak ya, di Korea itu katanya juru parkir raja itu banyak-banyak bicara. Kenapa? Ya karena dia bikin menjadi garam. Dan Yesus memang mengajarkan seperti itu. Kalau dalam satu pesta, jangan terlalu, jangan suka ke depan. Sebab tangan tidak tahu yang diundang. Artinya sama seperti tadi, kita bisa mengadaptasikan diri ke semua hal. Semua hal. Jadi banyak yang kita pelajari sebenarnya dalam kekristenan, banyak hal. Saya bawakan ke dalam diri saya karena saya pernah memimpin. Dan saya juga mulai dari yang dipimpin. Bapak Ibu saya yakin orang Kristen selalu doa kita. Ada doa berkat menjadi kepala, jangan ego. Ini menjadi kepala ini, tetapi kalau disuruh menjadi kepala tak mau pula. Itu jahat. Harus itu mau menjadi kepala, tidak pernah ego. Artinya apa menjadi kepala? Dia harus menjadi panutan. Kalau orang Kristen itu kan ada KRISTN, itu ya,
kasih, itu udah jelas tadi. R-nya itu ada punya rasa memiliki. Itu kan enak kan? Rasa memiliki, rasa sayang. Kalau sama istri saya bilang, kau inilah aku. Mungkin kalian akan bilang, woi pas saya istrinya. Kau pakai rasa. Tapi kalau misalnya sama ibu ini saya katakan sama si Pan ini, kau inilah aku. Mungkin marah Pak Taufik kan? Ya Pak Taufik kan? Marah ya? Tapi coba dulu kita terjemahkan rasa itu. Benarkah Bapak marah? Kau inilah aku. Ada itu 3 kata. Kau itu 1. Inilah itu yang kedua. Aku. Kalau Bapak terjemahkan itu secara cepat, Bapak omongkan? Kau ini. Hah? Kau inilah. Ya berarti saya nggak salah kan? Kau inilah aku. Itu maksudnya rasa. Dalam kekristenan itu bukan mengawini, tidak. Tetapi kau inilah aku. Kita sama-sama Kristen. Berarti kita punya rasa. Saya bersimpati, bukan berempati terhadap usaha kawan-kawan kita yang merintis pelayanan. Saya bersimpati terhadap kesediaan pelayan-pelayan Tuhan sekalipun jemaat sedikit. Karena bukan jemaat menjadi ukuran menjadi pelayan, tetapi memuliakan Tuhan. Saya bersimpati bagi anak-anak muda yang masih muda, mengorbankan keinginan untuk bermain-main di luar, tetapi terpakai di dalam Tuhan. Karena ada yang mengarahkan cara siapa ya? Nah ini hebat. Jadi udah menjadi kepala siapa? Nanti orang ini juga menjadi kepala juga. Ya kan gitu ya? Menjadi kepala, itu Kristen. Itu kita bersembahyang. Kemudian itu adalah iman. Udah tahu kita iman itu tujuannya ngapain. Tetapi dalam iman itu yang pertama itu adalah percaya. Kita percaya. Jadi saya tadi perhatikan begitu suka main drum itu kurang pas Pak Tuli mengajarinya. Jadi percaya Pak Tuli, bukan langsung dia datang langsung enggak, percaya. Ketika kita percaya sama seseorang, maka kita dipercayai. Orang lain itu rumus dasarnya adalah percaya. Saya membeli handphone online, saya transfer uang saya percaya itu akan datang. Ketika saya memuji Tuhan, saya yakin percaya hadirat Tuhan akan datang. Itu iman. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita, sekalipun kehidupan kita itu banyak tantangan, kita yakin dan percaya itu akan terjadi. Banyak. Kemudian S itu adalah setia. Ada tas lagi itu. Setia itulah yang membuat kita menjadi orang Kristen. Ketika kita tidak setia, baliknya tadi yang muncul menjadi pengecer, menjadi orang munafik, bukan nabi, pikiran kotor, menjadi pembuli, percuma roho, halak Kristen. Percuma roho karismatik inam saya repot. Itu menjadi susah kalau tidak setia. Seperti opung-opung tadi, awalnya dia setia, tetapi dia menjadi tidak setia hanya karena dia tidak berdamai dengan pikirannya, karena dia tidak memiliki kasih. Kemudian T-nya adalah taat. Kalau disuruh komandan, siap bos. Karena Alkitab menyatakan kalau kau disuruh berharus jawab, diam aja kau kata Yesus. Nanti ada Roh Kudus yang mengajar. Oh iya ya betul. Taat. Tadi sekali-sekali bisa membangkang, jangan. Kayak gitu. Karena apa? Tuhan sudah menunjukkan ketaatannya. Tapi memang dalam ketaatan ini kadang-kadang kita membangkang.
Kalau seandainya bisa Bapa, lakukanlah cawan ini daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ada perbantahan sebenarnya, karena susahnya mengemban tugas itu. Sebenarnya dia mau pergi undur, tetapi nanti tidak terjadi keselamatan. Ketika kita yang melayani ini nanti, melayani Tuhan ini mengalami hal yang seperti itu, mungkin karena bosan, mundur, bilang sama hati, mari kita bilang, jangan mundur, jangan rendah berlebihan. Jadi saya tak tahu entah mengundurkan diri ada pelayan yang lain. Saya katakan jangan sampai hilang apa yang kita kerjakan, tetapi supaya kita mendapat upah kita sepenuhnya. Orang bijak menyatakan seperti ini, kalau kita mau mendirikan gunung menggunakan batu, tetapi kita gagal membuat batu terakhir di ujungnya, sebenarnya pekerjaan kita adalah gagal. Itulah yang dikatakan sini. Waspada supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ketika sudah membuat gunung itu mau dikabul Tuhan, senai nama batu dan terakhir, mungkin oleh karena apa? Banyak situasi itu sebenarnya gagal. Mula bakat mandok takut rumailah daripada bayilah. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang dikatakan itu apa? Tia itu adalah taat. Kita lepas orang Kristen itu adalah orang yang taat. Taat di setiap waktu bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita tidak bersekutu dengan Tuhan, hati-hati. Seperti Raja Salomo, seperti Raja Daud, jatuh. Mazmur hebat adalah Raja Daud, tapi ketika dia dengar melihat ke bawah, wah nampaklah yang tidak seharusnya. Sumber petaka bagi keluarga. Sama dengan Raja Salomo, ketika dia menggunakan pemikirannya tidak taat. Saya yakin kalau saya baca-baca Alkitab, karena bijaknya Raja Salomo, dia mau membidik sekitarnya itu menjadi taat kepada Tuhan, tetapi dia kalah oleh arus penyembahan bersama. Tidak bisa. Jadi memang kita harus taat. Alkitab menyatakan seperti itu, tapi saya juga sering membakar. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Sebenarnya kan seperti ini, ada KTM sudah dikatakan dalam kategori, tapi saya misalnya tidak bisa, ya minta ampunlah sama Tuhan, karena Tuhan itu perantara, kan gitu. Tuhan ampuni saya tidak bisa KTM. Dan memang diumumkan besok pagi ada 2 subuh, saya tidak bisa memang, karena banyak hal kesehatan dan segala macam. Tapi bagi yang bisa, suku kami memiliki, didoakan juga kami supaya nanti bisa terus, bisa ikut lagi, gitu ya. Kemudian itu adalah emansipasi. Emansipasi adalah keikutsertaan. Ada kepedulian. Jadi tidak melulu hanya sebagai pengikut, ikut, tapi juga berpartisipasi. Itu emansipasi.
Mungkin pernah kita dengar emansipasi wanita, ikut serta wanita. Artinya di dalam dunia kerja udah ikut lagi wanita. Supaya benar seperti yang dikatakan oleh Alkitab itu, bahwa dia itu adalah membantu pekerjaan laki-laki. Jadi emansipasi dalam orang Kristen itu harus beremansipasi, harus ikut serta. Dan yang terakhir adalah norma. Norma itu mengangkat yang namanya harta menjadi keteladanan. Jadi orang Kristen adalah orang-orang yang teladan. Dia menjadi teladan di dalam setiap komunitas. Jadi itulah orang Kristen. Orang Kristen adalah yang menjadi kepala. Orang Kristen yang terbentuk dari kata-kata dari huruf-huruf KRISTEN, dan kita memanjangkannya, mengartikannya supaya menjadi hikmat di dalam kehidupan kita. Karena di dalam peran setiap manusia itu sebenarnya ada dua, menjadi pengejar atau pengikut Kristus. Dan saya memilih saya menjadi Kristen. Kalaupun tidak sempurna, Tuhan akan menyempurnakan. Kalaupun tidak layak di hadapan orang, Tuhan akan melayakkan di hadapannya. Yang penting semangat itu akan menjadi militan, karena kita adalah anak-anak panah daripada Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang penuh kasih. Biarlah kasih-Mu dari hari ke hari bertambah di dalam kehidupan kami, mendewasakan pemikiran kami, Bapa, bahwa Engkaulah tujuan kehidupan kami. Keselamatan jiwa kami ada di dalam tangan Tuhan. Dikala kami Tuhan panggil menjadi pelayan, perlengkapi kami Bapa, supaya kami jangan kecewa dan jangan jatuh, tapi senantiasa Tuhan penuhi kami dengan karunia. Terima kasih Tuhan yang baik. Hamba-Mu berhenti menyatakan kebenaran firman Tuhan, namun hamba-Nya ingat percaya kebenaran firman Tuhan ini akan bertumbuh terus di komunitas kehidupan kami, pelayan-pelayan itu. Terpuji nama-Mu yang kudus Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang telah mengambil bagian sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi pelayan, baik di dalam pelayanan memberikan kostum ataupun nanti berkembang seturut kehendak Tuhan menjadi gereja. Mari Bapa, nama-Mu yang ada di sana, Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika firman itu ditaburkan bagi kita semua, kita akan menuai menurut perilaku kita, amin. Dan kita akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan buka persembahan kita sebelum kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba Tuhan malam hari. Sungguh hati kami dibukakan kepada Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan malam hari ini. Biarlah itu untuk memuliakan nama Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan serta kami mempersembahan kami Tuhan, yaitu untuk menghormati Tuhan dan kami mengembalikan apa menjadi haknya Tuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu buka persembahan kita. Yang tak sungguh
Kami telah beribadah kepada Tuhan, menaikkan segala pujian penyembahan kami dari tempat ini. Juga kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan bahwa akan tampil pengejek-pengejek di akhir zaman ini. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa memenuhi kami, kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu yang telah bagikan kebenaran firman Tuhan. Pak Setorus telah memberkati keluarga bersama semua pelayanan maupun pekerjaannya. Tuhan yang memberkati semakin pagi luar biasa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi kesaksian yang luar biasa di kantornya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Juga untuk hamba-hamba yang melayani saat malam hari yang indah ini, Tuhan memberkati mereka semua. Kami percaya Kau tambahkan bahkan hikmat pengertian kepada mereka di dalam melayani Kau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak, kami juga menaikkan segala doa-doa kami dalam tempat ini Tuhan. Mari Bapak yang memberkati negara kami Indonesia ini Tuhan. Bapak damai sejahtera-Mu Engkau turunkan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kesejahteraan bangsa negara kami Indonesia Engkau berikan melimpah dengan syukur di dalam nama Yesus. Engkau berkati negara kami Indonesia Tuhan. Engkau luputkan dari krisis ekonomi yang melanda saat ini juga krisis kesehatan Tuhan. Mari Bapak Engkau pulihkan negara kami Indonesia di dalam nama Yesus. Dan dari segala terorisme Tuhan, intoleransi Bapak Engkau jauhkan Bapak, bahaya-bahaya yang buat terlarang Engkau jauhkan dari negara kami Indonesia ini Tuhan. Mari Bapak Engkau lindungi negara kami Indonesia dari segala bahaya-bahaya yang mengancam keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, ampuni sekarang dosa kesalahan para pemimpin kami Tuhan, dosa kesalahan nenek moyang kami Tuhan, dosa kesalahan kami Tuhan, agar negara kami Indonesia ini layak Kau pakai untuk memberkati setiap bangsa-bangsa di dunia ini di dalam nama Yesus. Engkau berkati para pemimpin bangsa ini, Presiden kami Pak Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf kami, Tuhan memberkati mereka, memberi iman bijaksana kepada mereka di dalam membangun, memimpin, mengatasi segala permasalahan yang ada di negara kami Indonesia ini. Engkau berkati lembaga-lembaga yang ada di negara kami Indonesia ini, baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif dan ekonomi. Tuhan memberkati juga lembaga-lembaga pemerintah. Tuhan memberkati juga membangun pemerintahan bagus di negara kami Indonesia. Tuhan yang memberkati pemerintahan negara kami Indonesia di dalam kami. Engkau berkati negara kami Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Lombok ke atas. Tuhan memberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, memberkati Kabupaten Toba ini, memberkati Bapak Bupati kami, Bupati bersama pemerintahan yang ada di Kabupaten Toba ini. Tuhan yang memberkati, memberi jasa kepada mereka di dalam membangun Kabupaten Toba di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dan juga Bapak jiwa-jiwa yang ada di dalam Indonesia ini. Mari Tuhan telah kasihan atas jiwa-jiwa dan Tuhan selamatkan mereka, bukan pikiran mereka dan mereka satu dan bahwa Yesus Kristus selamat pribadi. Kami percaya melalui gereja Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi hidup melalui gereja Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus dituntas dan dilaksanakan di dalam nama Yesus, melalui amanat agung semua orang menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih Bapak. Kau berkati penderitaan ini yang ada di negara kami Indonesia ini, maupun ada di setiap sumber bahasa seluruh dunia ini. Mari Bapak Kau berkati juga dan laksanakan dan perjalanan yang bagi kita ini. Kau berkati Bapak, baik Tuhan melalui media cetak, melalui media elektronik, melalui media sosial, melalui media internet. Mari Bapak Kau berkati media itu, sarana pemberitaan ini sampai cukup di dalam nama Yesus. Mereka melalui pemberitaan ini banyak orang yang datang kepada Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, yang terjadi di Indonesia. Tuhan pakai Bapak untuk menuntas dan melaksanakan kemenangan menjadikan semua bangsa menjadi Kristus. Dua yang baik, tapi pekerja bekerja sendiri. Mari Bapak Kau berikan pekerja-pekerja untuk dua yang ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kau berkati semua hamba-hamba yang alami melayani gereja Indonesia. Tuhan pakai semakin luar biasa dalam menjangkau setiap jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Kami Kau berdoa gereja kepada Tuhan jadi baik. Kau berdoa Bapak agar menjaga hati jiwa-jiwa yang berkata balik ini, jiwa-jiwa di kecamatan balik ini, jiwa-jiwa di Kabupaten Toba ini, dapat menerima kasih Bapak. Bahkan sampai ke ujung. Mari Bapak
Bapak-bapak yang dalam melaut yang cukup gembala dan anak-anaknya Tuhan yang berkati. Kami percaya melalui pelayanan ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diperlakukan sebagai tubuh. Terima kasih Bapak, setiap umat-Mu berkati Bapak. Saat pekerjaan mereka Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memang mereka Tuhan pakai saksi-saksi yang luar biasa di mana mereka berada Tuhan. Betapa kiri kanan mereka menjadi saksi Tuhan di dalam nama Yesus. Juga kondisi kesehatan umat-Mu Bapak, Engkau memberkati mereka. Engkau bertumbuhkan yang mempunyai nomor berbeban masalah. Kami berdoa Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Memberkati umat yang ada di daripada Bapak Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa anak-anak sekolah ibu Tuhan memberkati mereka. Generasi muda bersekolah di tempat ini Tuhan memberkati generasi terus berjalan di tempat ini. Kalau mereka menjadi generasi yang memberikan ini, generasi memberikan kebenaran di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Keberkatan suci dari ibadah kami ibadah kami malam hari ini dari kami percaya Tuhan hadir, Tuhan merawat kami di dalam nama Yesus. Ketika kami pulang dari tempat ini kami bisa membawa berkat-berkat dari Tuhan. Juga ibadah-ibadah ibadah raya Tuhan memberkati, ibadah sekolah yang Tuhan yang memberkati, ibadah yang ada di Indonesia yang ada di sekolah Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa membangun rumah Tuhan yang ada di tempat ini. Kami butuh satu pemilihan Tuhan, dan kami percaya pemilihan, dan kami percaya waktunya Tuhan. Keberkatan semua para manusia, keberkatan semua para pembantu, keberkatan semua para pekerja di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa sekolah Paulus, kami keberkati sekolah ini, murid-murid yang keberkati di dalam anak-anak ini menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Keberkatan semua guru-gurunya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa siapa yang tidak memberikan kepada saudara yang ada di Korea, yang ada di kampung, yang ada di Lampung, yang ada di Sumba, yang ada di Kota Rebo, yang ada di Kampar. Tuhan yang memberkati dalam pelayanan mereka. Bapak-bapak semua jiwa-jiwa yang dimakan Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada Bapak. Bapak memberikan berkenan. Bapak tidak berkenan. Bapak memberikan pada ibadah. Tuhan yang memberkati melalui pelayanan kami percaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkatikan Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak berkat budi berkat. Salam yang bisa diberkatilah jiwa. Diberkatilah jiwa. Diberkatilah Bapak. Tuhan menyelamatkan mereka, membuka dunia mereka. Agar mereka mengaku dengan benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Mari Bapak berkati selamat perjalanan kami sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Juga istirahat kami malam ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjaga kami Tuhan, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Bapak. Sebentar kami rindu menerima berkat-berkat-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka tangan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat anak Bapa yang berlimpah-limpah. Berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan berkat persekutuan pengurapan penghiburan roh kudus. Melayani kata kita hari ini sampai malam sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkati oleh bersama sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Jangan lupa besok pagi jam 5 ada 2 pagi. Amin. Selamat malam dan semoga Yesus memberkati.